Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ialah Sa'id bin Amir radhiyallahu an adalah merupakan seorang sahabat dari golongan Muhajirin yang memeluk Islam beberapa waktu sebelum terjadinya perang Khaybar. Sejak keislamannya, Sa'id tidak pernah tertinggal dalam mengikuti peperangan bersama Rasulullah SAW. Sa'id bukan sosok yang menonjol, walaupun memang memiliki keutamaan dan kesalehan, seperti halnya kebanyakan sahabat-sahabat Nabi yang tidak terekspos keutamaannya. Bahkan banyak di antara mereka yang tidak dikenali secara umum nama dan ketinggian akhlak serta sikap kepahlawanannya. Termasuk salah satunya yaitu Sa'id bin Amir ini, apabila ia hanyalah dari golongan miskin. Tetapi seperti yang pernah dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu an, kalian tidak mengenalinya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para malaikat mengenali semua sahabat-sahabat Nabi. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an, nama Sa'id mulai dikenal karena Umar selalu memilih orang-orang saleh, suka beribadah, zuhud dari semua kekayaan dunia yang berhati-hati. Umar pilih untuk memegang jabatan-jabatan di wilayah baru Islam yang semakin meluas waktu itu. Ketika Umar memecat Muawiyah sebagai pemimpin atau gubernur kota Homs, kota kedua terbesar di Syam ataupun Syria setelah Kufah, karena tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh Umar, akhirnya digantikan oleh Sa'id. Sa'id bin Amir didatangkan menghadap Khalifah Umar, tetapi ketika jabatan ini ditawarkan kepada Sa'id, Sa'id berkata, "Janganlah saya dihadapkan kepada fitnah, ya Amirul Mukminin." Mendengar jawaban tersebut dengan tegas, Umar pun menjawab, "Tidak, demi Allah, saya tidak akan melepaskan Anda. Apakah kalian hendak meninggalkan saya setelah kalian membaiat dan membebani saya dengan amanat kekhalifahan ini?" Dan akhirnya Sa'id pun menerima apa yang diperintahkan oleh Umar bin Khattab. Setelah beberapa bulan berlalu menduduki jabatan gubernur dan secara ekonomi keluarga mereka mulai mantap, istri Sa'id mengusulkan kepada Sa'id untuk membeli pakaian dan perlengkapan rumah tangga yang lebih baik dan menyimpan sisanya sebagai tabungan. Mendengar saran istri Sa'id tersebut, Sa'id berkata, "Maukah aku tunjukkan yang lebih baik daripada rencanamu itu, wahai istriku?" Setelah istrinya mengiyakan perkataan Sa'id, kemudian Sa'id berkata, "Kita berada di suatu negeri yang berdagang dan jual belinya amat pesat berkembang. Sebaiknya kita minta seseorang menggunakan modal kita. Tentu keuntungannya akan lebih besar." "Bagaimana kalau perdagangan itu rugi?" tanya istri. Sa'id menjawab, "Aku akan menyediakan jaminan untuk itu, bahwa kita tidak akan pernah rugi," kata Sa'id kepada istrinya. "Baiklah kalau begitu," kata istri Sa'id menyetujui usulan suaminya tersebut. Sa'id pergi sambil membawa uang tersebut ke pasar, kemudian membeli persediaan dan keperluan hidup keluarganya untuk beberapa waktu lamanya. Kemudian Sa'id memilih dari jenis yang paling sederhana dan murah. Sisa uangnya yang masih banyak dibagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang yang membutuhkan. Beberapa bulan berlalu, seringkali istrinya menanyakan tentang perdagangan dan keuntungan. Sa'id mengatakan kalau semuanya lancar-lancar saja dan keuntungan pun makin banyak, hanya saja belum bisa segera diambil atau dicairkan. Pada suatu ketika, istri Sa'id menanyakan hal yang sama, sementara saat itu ada kerabatnya yang tahu bahwa Sa'id tidak pernah mempunyai usaha perdagangan yang dijalankan oleh orang lain. Ia tampak tidak mengerti dan bingung, dan istrinya menangkap isyarat itu. Akhirnya istrinya itu bertanya lagi dan mendesak Sa'id untuk menjelaskannya. Sa'id pun tertawa, kemudian menjelaskan apa adanya, bahwa harta tersebut memang dibelanjakan atau diperniagakan di jalan Allah.
ia tidak berdusta, keuntungannya akan jauh lebih besar dan bermanfaat bagi mereka berdua kelak di akhirat. Istri Said pun menangis penuh sesal dan air mata yang membasahi wajahnya makin menambah kecantikannya saja. Said menyadari godaan kecantikan istri tersebut dan ia tidak mengelak bahwa ia sangat mencintai dan takut kehilangan istrinya itu. Akan tetapi mata batin Said jauh menerawang dan akhirnya menemukan sosok Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau yang telah mendahuluinya. Kemudian Said berkata dengan tegas, "Aku mempunyai kawan-kawan sahabat-sahabat yang telah terlebih dahulu menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan aku tidak ingin menyimpang dari jalan mereka, walau ditebus dengan dunia dan segala isinya." Kemudian untuk menegaskan sikap dan pendiriannya, ia berkata kepada istrinya, "Wahai istriku yang cantik, bukankah engkau tahu bahwa di surga itu banyak gadis-gadis yang cantik dengan mata yang jeli memikat? Seandainya satu orang saja menampakkan wajahnya di bumi, niscaya terang benderanglah bumi ini, mengalahkan sinar matahari dan bulan. Maka jika memang terpaksa, tidak mengapa aku mengorbankan dirimu atau meninggalkanmu untuk mendapatkan mereka, dan itu lebih logis dan lebih baik serta lebih utama menurut ajaran Islam daripada harus mengorbankan mereka hanya untuk mempertahankan dirimu menjadi istriku yang sekarang mulai sedikit demi sedikit mencintai dunia, dan nantinya engkau akan dibutakan dengan kekayaan dunia." Said telah memasrahkan segalanya kepada Allah, tetapi memang berkah Allah telah meliputi keluarga mereka, sehingga istri Said pun menerima kenyataan ini dengan penuh sadar dan ikhlas, karena istrinya termasuk istri-istri yang solehah. Ia sadar tidak ada jalan yang lebih utama daripada mengikuti jalan yang ditempuh oleh suaminya, mengendalikan diri dengan sifat zuhud dan ketakwaan. Hikmah dari kisah sahabat Said ini adalah, jika seseorang telah menempati suatu kedudukan atau mempunyai suatu hal, misalkan harta dan kekayaan, biasanya orang tersebut akan bisa lupa. Seperti halnya dengan istri Said, dia hampir saja lupa, dia hampir saja menumpuk-numpuk harta dan bersikap ataupun bergaya hidup mewah. Akan tetapi dengan tegasnya Said sebagai suami menasihati istri agar tetap kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para wanita, agar bisa mengendalikan hal-hal yang tidak terpuji yang terkait dengan harta benda, cukuplah gunakan secukupnya. Jangan sampai menggunakan hal-hal tersebut hanya dengan ingin pamer ataupun hal-hal yang tidak berguna lainnya, karena harta tidak akan dibawa mati. Terima kasih, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.